Saat itu pas Sanjuar kebakaran 2015 itu yang stres banyak loh kok. Kita ganti loh. Habis berapa itu? Rumah dijual, rumah di Keranggan satu-satunya dijual. Emas semua dijual, enggak punya apa-apa. Pokok kita enggak punya apa-apa kok. Oh, tapi sorry, tadi resepnya yang tertulis di kalender itu memang resep tertulis resep spiku atau resep roti gitu? Spekuk, tulisannya Spekuk. spekok. Spekok. Tulisannya spekuk gitu. Pokok ada aja dah luar biasa Tuhan dalam hidup saya. Nanti suatu saat kalau Tuhan mengizinkan saya bersaksi, saya akan bersaksi semua perjalanan hidup saya. Halo, kali ini saya kedatangan tamu Cik Yeni. Cik Yeni ini punya bisnis spiku nenek moyang. Ya, nah Cik Yeni kali ini akan cerita tentang bisnisnya spiku nenek moyang. Ya, Cik Yeni asli Semarang? Saya asli Semarang. Asli Semarang. Asli. Memulai bisnis spiku nenek moyang ini sejak kapan ya? Tahun 2014 sebelum Pas Sanjuar kebakaran. Tahun 2014. Iya. Oh. Ya sudah cukup lama ya, 10 tahun ya, hampir 10 tahun lebih ya, 10 tahun lebih ya. Iya. Apa nih, kenapa tiba-tiba Ci ini membuat bisnis spiku nenek moyang? Ini karena faktor keadaan. Yang mau nggak mau membuat saya tuh harus cari uang buat kerja, buat hidupin keluarga saya. Anak-anak yang masih sekolah, yang masih kecil, belum orang tua. Ya, pada saat itu tuh saya kan divorce tahun 2012. Oh, okay. Nah, tahun itu saya divorce, saya bawa anak yang masih kecil-kecil, 2 perempuan. Itu saya kan nggak ada kerjaan sama sekali. Umur berapa Ci anaknya? Anakku waktu itu yang paling kecil aja masih TK besar. TK besar. Berarti yang besar itu kelas 1 SD. Oh. Antara segitu, saya rada-rada lupa. Yeah. Nah, terus saya mau ndak mau tuh kan saya harus biaya caraku ya. Ben aku nih bisa nyekolah no anakku. Soalnya kan aku ya ndak dapat apa-apa toh. Keluar orang toh terus sama bawa anak 2. Sedangkan background saya tuh kan orang tua tuh bukan dari yang kaya raya, bukan. Hanya orang yang biasa sederhana. Papaku cuma kerja usaha kecil-kecilan di Pasar Johar, jual hasil bumi. Saat itu Pasar Johar belum kobongan. Oh, makanya di awal tadi notice ya 2014 sebelum Pasar Johar kebakaran. Oh, karena papanya punya ya di Pasar Johar. Punya usaha di Pasar Johar jualan emping, mete, kerupuk, kacang, kecil-kecilan gitulah di Pasar Johar. Usia juga kan beliau sudah tua-tua, mama papaku. Nah, saya kan masuk ya menggantung ke papaku terus, anak sekolah dibiayai papaku terus kan ya enggak mungkin toh. Aku kan ya enggak enak toh. Aku tuh anak tunggal di keluargaku. Jadi mama papaku tuh cuma punya anak tuh cuma aku tok 1. Terus aku kan gini, Tuhan ya aku pengen kerja. Lah papaku suatu saat kepengen ke Israel. Pengen ke Israel, terus aduh, kalau ikut tur tuh kan harus orang 2 toh. Kalau 1 tok kan ndak bisa, nanti tidurnya piye sama orang lain kan ndak mungkin. Kalau aku minta, aku kasihan ya, Israel kan ya ndak murah toh. Aku kan ndak punya uang sama sekali. ATM saja tuh saya ndak punya loh, rekening tabungan saya tuh ndak punya. Sepeser uang pun tuh saya ndak punya. Nah, terus pada saat setelah divorce tuh, terus biaya sehari-hari, kebutuhan sehari-hari itu dari mana, Cik? Saya numpang papaku. Oh, dari papaku. Papa, ya? Lah kan aku ya ndak enak ya, mosok papaku sudah ngasih makan, masih biayai sekolah anakku, kan ya ndak enak ya terus-terusan gitu. Kadang aku nerimani itu loh, kok aku pergi di Kauman toh beli box, aku nerimani snack, nanti aku beli di Gang Baru, snacknya apa-apa, aku nerima, aku sempet di Wali Kota. Di Wali Kota. Aku terima box snack itu, aku ngasih ke proposal toh penawaran. Terus mereka pesen jumlah, jadi pagi-pagi aku ngumbusi, dapat uang dari situ. Terus mete mentah tak goreng, tak titip no papaku.
Jadi saya yang goreng, tak bumboni. Dijual di Johar. Jual di Johar, Oke. mateng gitu. Oke, yang menarik ini saya pengen tahu nih, pada saat divorce kan pasti kan kondisi mental kita kan nggak baik ya. Mungkin stres, Yeah. depresi, Yeah. seperti itu. Bagaimana kondisinya Ci Yeni waktu itu sehingga bisa bangkit dari itu sehingga langsung bisa jalan. Oh, saya usaha goreng mete, saya titipin papaku, nawarin snack di wali kota. Titik baliknya itu seperti apa, Ci? Saya cuma lihat anak-anak. Saya lihat anak-anak, terus saya ketemu sama teman saya Daniel Go. Saya dibimbing sama dia mentalku iya, ya pokoknya maksud aku tuh harus jadi perempuan itu yang kuat. Yang tegar, yang mandiri. Iya. Oh, berarti saat itu juga intinya mencari bantuan seorang coach atau terapis ya? Oh enggak, saat itu saya ketemu sama Ko Daniel tuh ya ngobrol temen gini. Oh, sebagai teman berarti? Iya, Belum sebagai teman. Ini ya, klien belum, saya belum punya uang. Ko Daniel tuh mahal banget, saya belum punya uang. Oh, mahal banget tuh Ko Daniel. Saya belum punya uang. Oh, tapi as a friend. Cuma orangnya baik memang. Bantu juga. Oh, ada solusi. Oh. Kan istrinya tuh kan teman saya juga dulu sempat kenal kerja di bank. Oh gitu. Terus apa namanya istilahnya sebagai teman lah. Ngobrol gitu. Ya. Belum sampai yang ke soal dalam-dalam belum ya. Itu saya lihat anak-anak, terus papaku pengen ke Israel itu ya tadi ya aku bilang, terus aku doa sama Tuhan. Tuhan, aku tuh kepengen banget juga tuh ke Israel, tapi nih aku harus minta papaku uang buat biaya aku kan nggak mungkin. Orang tua kan nggak tahu tuh aku pengen ke Israel. Padahal kan harus 2. Aku nggak bilang harus 2 loh, Pak. Aku nggak bilang. Iya, Pak, gitu. Tapi aku kepengen, aku mau mbak Tuhan, aku tuh pengen banget ke Israel, banget aku pengen. Aku saat itu doa. Sudah doa, aku nangis banget, pengen banget. Terus selang 1 minggu, rumahku beteng, itu kan tutupan, kalau minggu kan semua beteng, itu sepi, sunyi. Papaku masih di pasar kan kerjanya. Nah, tiba-tiba tuh hari Minggu tuh aku goreng mete, itu ada ibu-ibu tok-tok rumahku. Tanya-tanya kacang tanah. Tak tanya ke papaku, tak kasih harga jauh lebih mahal dari papaku jual, 2 kali lipatnya malahan. Aku pikir gini, nggak mungkin lah ibu-ibu ini paling cuma tanya-tanya atau males aku, saya tak kasih harga lebih mahal lah, aku bilang gitu. Terus dia gini, ya sudah saya minta nomor telepon, besok saya hubungi. Besoknya Senin langsung telepon. Pagi itu saat itu jam 10 apa jam 11-an, belum sampai siang banget. Bu, saya jadi tanpa nawar. 38 ton punjul 5 kintal. Kacang dengan harga 2 kali lipat dari papaku jual di pasar tanpa nawar. Gila ndak? Wah, luar biasa Tuhan. Uangnya bisa aku pakai, keuntungannya tuh bisa aku pakai loh buat berangkat ke Israel. Tuhan luar biasa, bener sungguh. Saya bisa berangkat akhirnya sama papaku ke Israel tahun 2013 itu. 2013. Iya, 2013 pertengahan itu setelah Lebaran. Berangkat, dapat pesan kacang 38 ton punjul 5 kintal itu enggak main-main loh. Iya, kita sampai lembur setiap hari loh. 38 ton itu banyak loh. Punjul 5 kintal, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini memang berkat dari Tuhan yang kasih, ibu ini tahun depan itu tak datangi enggak ada. Tapi kalau ini bukan berkat dari Tuhan, ibu ini tak datangi pasti ada. Bener, 1 bulan kemudian tuh tak datangi lagi ke kantornya di atas Akpol. Tak cari itu ternyata ibu itu sudah enggak ada. Oh lah, ibunya itu pesan sampai 38 ton buat apa itu kebetulan? Aku juga enggak tahu, makanya pikirku tak datangi lagi tuh 1 bulan kemudian toh. Ditawari lagi lah, di follow up lagi gimana. Enggak ada, kontaknya juga enggak ada. Orangnya katanya sudah pindah. Aku juga enggak tahu ibu itu siapa. Mujizat ya ini. Iya, mujizat. Kali itu benar-benar mujizat. Terus aku berangkat ke Israel, papaku toh ikut Nusantara Tour. Nah, berangkat, delalah 1 bis itu tuh semua pendeta semua, yang enggak tuh cuma aku mbak papaku toh. Aneh toh?
satu base segitu banyak itu, masa yang enggak pendeta tuh, yang enggak pelayanan, yang enggak itu, yang bukan yang beragama banget tuh cuma aku mbek papaku tuh, orang dua gitu tuh. Terus aku di sana tuh ya, di Israel cuma satu minta aku enggak minta lain-lain. Di setiap di gereja manapun, di Bethlehem, di Yerusalem, di tembok ratapan tuh ya, saya sampai nulis surat, tak selipno di tembok. Tuhan, saya enggak minta banyak. Saya cuma minta satu, kasih ono aku tuh kerjaan buat besarno anak-anakku sama orang tuaku. Aku ndak minta apapun ndak minta lebih dari itu. Dah, aku pokoknya mau kasih kerjaan tok biar aku tuh punya uang. Aku bilang gitu. Aku doa gitu, aku nulis surat juga gitu. Aku pulang dari Israel selang 1 minggu ya kok. Aku tuh kan bongkar lemari yang isinya tuh album-album. Lah, aku kan jengkel mbek pernikahanku ya, karena apa? Wes cerai ndak dapat opo-opo ya toh. Biaya anak juga ndak mau. Emas tinggal gelang tok satu. Kalau memang saat itu masih ada gelang satu tuh diminta. Oh iya? Diminta. Iya. Oh, enggak tak kasih ke. Aku cuma mikir gini, ini buat hartaku satu-satunya, kalau suatu saat aku enggak punya uang ini tak jual. Buat hidup. Ya kan? Nah, aku bongkar lemari itu, albumku pernikahan itu tak potong-potong. Jengkel aku toh tak potong-potong. Semua kok tak potong, tak soeki jengkel nek sing tak potongi. Aku jengkel banget, aku benci banget pokoknya. Atau kodenya bilang nggak boleh membenci. Nanti jadi mental blockmu. Aku tak potongi. Aku tuh liai album fotoku, aku misi cilik, sik bayi, sik cilik. Ada mamaku, papaku, ya ampun enak ya aku mbiyen cilik ya, aku gitu. Terus ada makku mbek engkongku. Di balik itu tuh keselip, aku inget banget. Kertas kalender nih zaman dulu yang model sobekan itu loh. Oh, yang harian ya? Iya, yang harian itu sobekan itu lempet-lempet, ada kertas kok dilempet yo, tak buka. Tulisannya tuh ada resep. Itu di situ ada beberapa resep. Itu masih pakainya tuh bukan gram, tapi pakainya SDM, SDT. Oh, apa itu SDM, SDT? Mama 1 sendok makan, 1 sendok teh. Iya, 1 sendok makan, 1 sendok teh. Nah, terus rupanya laten lagi. Aku nemu gini. Terus aku telepon kuku yang ada di Jember. Kuku, apa mak tuh dulu suka bikin roti toh? Wah, engku ndak tahu. Tapi ini yang lagi terkenal sepiku loh, Yen. Kamu nek isa bikin sepiku enak soro, bilang gitu. Tahun 2000? Itu tahun 2013 pulang aku dari Israel. Berarti tahun 2013 tuh lagi rame spiku ya tadi ya menurut. Iya, enggoku lagi rame tuh spiku lagi gencer di Surabaya, katanya gitu. Terus aku kok nemu itu. Ya wis lah, aku beli telur kiloan dulu. Di Pelampitan tuh ada warung kecil, aku beli di situ. Aku nyoba bikin, kan aku ada tuh mixer yang misi kecil, mixer kecil di meja. Terus sama oven kecil gitu tok. Aku bikin, aku ndak ada sama sekali background aku tuh otodidak, aku ndak les ndak apa. Tak coba bikin ndak jadi, coba bikin ndak jadi. Sampai terus nyoba terus sampai habis 20 peti telur. Oh, tapi sorry, tadi resepnya yang tertulis di kalender itu memang tertulis resep spiku atau resep roti? Spekuk, tulisannya spekuk. Tulisannya Oh. spekuk gitu. Ya, aku bacanya spiku. Spekuk. Oke. Hurufnya Latin. Nah, terus aku habis pokoknya hari berganti hari, setiap hari aku nyoba, aku nggak pernah patah semangat. Meskipun tuh amblek, meskipun tuh bantat, meskipun tuh apa. Jadi aku semama nih 1 sendok makan gula tuh segini tuh. Oh, tak timbang dulu berapa sih? Oh, kok enggak jadi, tambah lagi berapa ya? Pas pokok sulit, ini susah banget, saya pusing. Sampai saya juga enggak tahu ini rencana Tuhan, tiba-tiba kok bisa jadi sendiri tuh aku ya bingung. Jadi setiap kali aku nyoba tuh pasti tak catat, soalnya aku takut lupa tuh. Iya. Takut lupa. Ya, kok isa delala, isa jadi. Nah, sama aku juga dikasih sama saudaraku yang dari Jember juga resep. Jadi semua tak bikin, tak coba no mamaku. Dan yang paling enak itu yang dari aku nemu ini. Oh, oke.
Dan ternyata bikinnya tuh lebih gampang daripada resep-resep yang aku dikasih sama saudaraku. Ini tuh wes bikinnya tuh gampang pakai banget luar biasa. Aku nggak tahu kenapa kok Tuhan isa ndelala dan nggak ada bahan kimia, bahan apa. Wes pokoknya gampang pakai banget ternyata. Kalau sudah tahu timbangannya itu gampang pakai banget. Ya, tapi rasanya enak loh. Saya pernah makan nih. Enak banget, lembut. Iya, bikinnya setengah mati loh. 20 peti telur loh saya baru berhasil saat itu. Terus waktu itu setelah jadi orang tua suruh nyoba. Mamaku terus, tak coba. Terus teman-teman dibagiin juga. Mamaku mana? Yang ini aja, yang ini. Tapi mahal loh, Ma. Bahannya wes gini yuk. Nggak apa-apa. Yang penting kamu tuh kerja yang enak. Yang penting enak, orang makan tuh enak. Dan ini tuh mama nyoba dari semua. Yang mama tahu, mamaku sudah tua toh, dia kan tahu toh. Ini tuh memang sepiku asli tuh ya seperti ini, bilang gitu. Kalau yang lain tuh bolu, cake, mandarin. Iya. Nah, kalau ini kan tuh memang sepiku gitu. Iya, karena kemarin saya kan sempat bilang juga loh, apa ini roti mandarin, ya kan? Bukan ya. Terus ternyata saya coba, enak juga ya, lembut banget. Lebih enak dari roti mandarin lah, dan memang beda dengan roti mandarin. Lain. Itu lain. Terus tak cobai teman-teman tuh dulu sering aku nongkrong masih zaman ada kuliner Semarang. Oh iya, ingat aku. Dulu aku juga gabung jadi member di KS Kuliner Semarang. Oh, belum ketemu ya? Atau mungkin pernah ketemu tapi ya, lupa lewat ya? Lewat. Waktu itu kan pernah kumpul-kumpul di mana ya, restorannya Paragon yang paling atas itu. Oh iya, pernah. Saya datang itu waktu itu. Terus pernah ada juga kuliner Semarang tuh ngadain pameran di Java Mall. Oh, itu inget banget itu aku. Pertama kali aku pameran di situ. Oh, pertama kali pameran di situ? Di situ di Java Mall. Aku ditawarin saat itu sama salah satu teman kuliner itu ya. Saya lupa namanya siapa ya. Ditawarin di situ. Aku mau, aku satu meja itu bagi dua sama yang jual kerupuk. Aku lupa namanya kerupuk apa. Kan aku cuma butuh kecil aja, atau cuma dus, ya, aku taruh aja gitu. Ya ada isinya, enggak cuma dus kosong. Aku jual di situ, aku potongin, ada orang lewat, aku bagi-bagi, kasih tester. Beli waktu itu harga tuh aku masih 65.000. Suka beli, orang suka beli. Habis aku pulang, bikin lagi, bawa lagi ke situ. Jadi 1 jam itu aku habis 20 box roti di Java Mall. Ya hebat juga ya, dulu 1 jam 20 box. Iya, 1 jam itu 20 box roti. Oh iya, balik yang cerita yang tadi ya. Terus setelah dapat resepnya ini, ya dicoba mamahnya kan juga oke nih. Terus pertama kali dijualnya kemana? Ke teman-teman enggak jual, tak cobai ya. Oh, cobai dulu ke teman-teman. Coba enak. Saya pesen gitu. Terus kan itu masih luntang-luntung tuh sama Cik Min tuh. Cik Min kuliner tuh, luntang-luntung tuh. Dia kan suka tuh moto-moto. Orang dua ini sama-sama nggak ada kerjaan. Oke. Sama-sama single parent, sama-sama nggak ada kerjaan. Pergi orang dua, nanti dia suka moto-moto. Rotiku tuh difoto-foto sama dia, di-upload. Dulu kan IG belum se-booming ini. Ya. Cuman Facebook kan. Ya, betul. IG baru sedikit-sedikit lah. Dia yang ngajarin saya. Dikasih hashtag Yen, gini. Pokok semua dia yang ngajarin. Terus suatu saat pergi sama Cik Min sama Merlin toh anaknya toh. Satu kan anaknya perempuan. Tante, gimana kalau namanya Tante itu sepiku nenek moyang? Oh, waktu itu belum ada namanya, waktu jual ke teman-teman tuh belum ada namanya. Belum jual, saya cuma nyoba. Nyobain. Bikin satu mixer tuh cuma paling jadi itu cuma bisa dua dus roti toh, mixer kecil kan. Cuma 2 tok, tak potong coba. Pokoknya setiap kali pergi aku bagi-bagi itu. Nah, terus saya pakai nenek moyang ini dari Merlin dapat boxnya. Fanny, Cik Min itu yang kasih tahu Yen. Piye nek boxmu coklat tapi motifnya kayu. Ya, udah ini sampai sekarang saya nggak pernah lupa nih. Mereka yang kasih saya ide seperti ini luar biasa. Berarti hebat banget ya, punya teman-teman yang support juga. Ya kan, support, bantu. Ya sebetulnya ya mengalir begitu saja ya. Yang ini kasih nama ya Merlin, terus ini yang buat juga dari teman juga. Awalnya belum bikin dus gini, saya masih ini loh beli di Kauman. Beli di Kauman dus yang panannya merah kembang-kembang itu beli. Rame orang sudah nanti dari mulut ke mulut beli belum jadi dus ini, saya belum punya uang buat bikin dus. Cuma desainnya juga bagus, kelihatan ini spiku kan memang premium ya. Kalau saya lihat
desain dusnya ini dan apa fontnya ini pakai emas juga bagus. Kelihatan Mewah. premium, mewah. Isinya juga lebih mewah. Iya. Rasanya juga Mewah. enak. Oh, dulu susah merintis dari awal, cuma untung teman-teman tuh banyak yang support saya. Di kuliner Semarang tuh semua tuh support saya. Mereka bantu saya promoin. Just pokoknya mereka support saya semua lah. Entah kenapa, enggak tahu orang-orang luar kota banyak semua yang datang ke tempat saya saat itu. Tahun Dari 2015 Kobongan, Pasajuhan. Waduh, 2015. Berarti apa namanya? Tokonya Papa kena ya? Habis bersih ya? waktu itu mau lebaran, masih banyak datang mete, emping, kan mau lebaran berarti itu kita stoknya stok juga banyak. pas banyak. Iya, stok lagi banyak-banyaknya. Waduh. Habis bersih, pindahlah papaku di Beteng. Lah ini loh, Tuhan tuh luar biasa lagi kok. Tuhan tuh tahu, tokonya papamu me Kobongan, ini kamu tak kasih kerjaan roti. Nendak ya apa kamu nanti hidup? Ya toh? Iya, iya. Dan rotinya luar biasa, Tuhan ngasih resep loh. Ini nek enggak Tuhan sing ngasih aku ndak bisa loh kok ada resep seenak ini susah bikinnya susah. Iya. Nggak main-main bisa nemu resep kayak gini. Iya. Hidupku tuh cuma penuh pertolongan Tuhan tok. Lu sungguh kok, betul. sungguh. Tuhan tuh nolong aku terus. Iya, kalau saya lihat dari ceritanya awal sampai sekarang, wah bener-bener apa ya? Tuhan tuh bener-bener ngasih mujizat ya ke Cieni ya. Tidak langsung tapi melalui teman-teman yang bantu support. Iya, delala ada engkau jual dus kasihan sama saya, kan disuruh bikin dus, kok saya belum bisa kalau bikin dus gitu, uangnya belum cukup kalau langsung bayar. Nggak apa-apa kamu bikin dikit dulu, nanti bayarnya tak kasih tempo. Wah. Delala baik banget. Baik juga, dimudahkan juga. Dimudahkan jalanku. Oven segini tok kurang. Aku tuh dulu ya nek bikin yang lari sih pertama kali engkuku di Jember. Sekali pesen itu 20 dus. Aku bikin 20 dus tuh mau tahu dari pagi sampai malam. Dulu ya. Dulu. Tapi sekarang langsung. Sekarang ya. 20 dus cepat 1 jam jadi. Iya. Oh, terus sama engkunya dijual lagi atau memang Enggak, dikonsumsi dibagi-bagi. sendiri? Oh, dibagi-bagi. Dibagi-bagi di Bagi situ. ke teman-temannya. Iya, gitu ya. terus nanti saudara mana beli lagi nglarisi saya, Ya. dibagi-bagi lagi gitu. Dari situ tuh saya tuh bisa terkenal tuh getok tular. Getok tular. Dulu media sosial belum segencar ini Belum loh. segencar ini. Jadi saya dari getok tular. Dari getok tular. Nggak segampang sekarang loh. Sampai Surabaya juga ya. Orang dari Malang pada datang ke Malang, tempat ya. saya. Jakarta banyak banget kalau datang rombongan. Dulu masih dus beli di Kauman, terus akhirnya engkau itu boleh tempo bayar. Terus oven saya juga bisa beli gede. Sekarang oven saya sudah gede-gede. Karena yang banyak pesen, cash flow-nya sudah cukup banyak. Sudah, saya bisa beli oven, bisa beli pesen mixer. dus, bisa mixer. Oke. Ya memang yang powerful itu dari getok tular. Karena kan orang yang getok tular kan istilahnya sudah nyoba sendiri. Enak bilang sama temennya. Temennya kan pasti langsung percaya. Iya, dulu oven masih kecil tuh orang kalau beli tuh antri-antri sampai ada yang masuk. Sampai enggak kebagian terus akhirnya saya bilang, "Mah, ini kayaknya kita harus nambah mesin." Waktu itu mesin satu aja masih kurang. Terus aku nambah lagi. Kalau saya nolak orang kan pertama yo eman, wong itu duit ya toh. Yang kedua orang kecelek nek dari luar kota kan sakno. Pelanggannya yang paling banyak itu dari mana? Dari Semarang apa dari luar kota? Jakarta tuh paling banyak. Malah dari Jakarta ya? Luar biasa. Lah bisa sampai Jakarta ini karena getok tular juga? Mesinnya iya. Kok bisa tahu orang Jakarta? Makanya saya bilang sama Tuhan waktu itu, saya setiap kali kerja itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nih orangnya ndak bisa ngomong, ndak bisa marketing, ndak bisa jualan. Aku cuma ngandalno Tuhan tok sing jadi marketingku. Tuhan tuh kan kaya, kamu punya banyak orang, punya banyak malaikat. Aku bilang gitu sama Tuhan. Aku minta tolong Tuhan, jadino marketingku malaikat-malaikatmu tuh. Ya marketingnya Tuhan ini semua, kenapa kok pelanggan-pelanggan bisa banyak datang dari luar pulau pun juga, Makassar, Manado, Pontianak. Cari saya, iya. Iya. Oh ya, spikunya ini tahan berapa lama?
Di luar ini bisa 3-4 hari. Sebenarnya 5 hari, 6 hari bisa, tapi saya kalau kasih ke customer tak kurangi. Cuma 3-4 hari aja. 3-4 hari. Iya. Jual vakum juga nggak di vakum? Enggak, soalnya Enggak. ini kan lembut, kalau di vakum amblek lenet. Oh iya. Ceplenet toh, soalnya kan sedot. Oh iya. Oh, Spiku ini beda dengan lapis legit ya? Beda. Beda ya. Kemarin saya sempat lihat Code Blue dia jual apa? Lapis legit ya Lapis kayaknya. legit. Oh, kalau lapis legit di vakum Bisa, karena Masian, keras ya. ya. Oh, jadi beda ya. Saya baru tahu juga nih roti Mandarin, Spiku sama lapis Lapis legit. legit. Kayaknya hampir-hampir sama. Ya, hampir-hampir sama sih. Betul. Biasa kalau orang Surabaya bilang sih kue lapis ya, Kue lapis lapis, Surabaya, ah. kue lapis, sepiku. Itu kan orang-orang Surabaya rata-rata bilang gitu. Iya, iya. Ya, dan delala resepku tulisannya sepiku ya. Saya mau apa lagi? Saya ya tetap jual sepiku sesuai nama yang di resep itu. Oh iya, cuman tahan 3-4 hari ya. Heeh. Cuman saya sempat baca ada berita Spikuk ini banyak apa namanya? Banyak penjualnya ini yang ngasih bahan pengawet sehingga Spikuknya ini bisa tahan lama. Nah, kalau di Cieni nggak pakai bahan pengawet ya sama Enggak, sekali karena enggak. cuma tahan memang 3-4 hari ya. Karena di resep nggak ada tulisannya pengawet. Saya kalau ngasih sendiri nggak tahu takarannya seberapa. Iya, iya, Heeh, iya. Ya heeh. memang Cieni ini jujur ya langsung ngomong memang tahannya cuma 3-4 hari. Tapi di luar sana Spikuk ada yang lebih. Dan apa namanya isunya juga pakai bahan pengawet juga sih. Harusnya kalau lama gitu pakai pengawet ya. Mm-mm. Karena kalau bahan alami itu nggak mungkin bisa tahan lama banget. Hmm. Mm-mm. Terus tadi kan cerita sudah sampai ke luar pulau. Mm-mm. Ada rencana nggak untuk dipasarkan internasional? Ya, terus Kemarin saya sempat sih buka di Bali. oh sempat buka. di Tapi Bali. karena mamaku sakit, masuk rumah sakit tuh lama, cukup lama, hampir 1 minggu. Karena saya kan anak perempuan sendirian ya. Saya mau nggak mau saya pulang. Mamaku keluar dari rumah sakit. Papaku besoknya masuk rumah sakit lama juga, hampir 2 minggu malah. Jadi saya terus mereka sudah keluar semua di rumah, saya kan masih di rumah juga ya karena saya kan anak sendirian yang jaga mama papaku. Jadi terpaksa Bali saya tutup. Oh, berarti sempat buka di Sempet Bali. rame di Bali. Di Bali itu cuman apa? Kirim dari Semarang apa produksi, produksi. juga? Oh, produksi. Produksi. Oh, jadi kalau memang mau perluasan memang harus buka ini Produksi ya dapur langsung. juga ya produksi. Iya, Kalau jadi enggak kan fresh. Kalau Iya. enggak termakan habis di ini ya perjalanan logistiknya ya. Iya, soalnya kalau pakai bis saya kan sering tuh kirim customer sebelumnya ke Bali. Kalau pakai bis itu 1 hari. 1 hari. Iya, baru nyampe. Terus rencananya seperti apa ke depannya ini? Saya tuh semua bergantung sama Tuhan, no. Ngalir semua jalan. Saya sih kepengennya sih bisa ada di mana-mana Spiku ini. Kalau Tuhan mengizinkan. Mungkin bisa di Jakarta ya, karena kan customer-nya paling banyak di Jakarta ya. Pengennya gitu, Iya. tapi anak saya nggak setuju. Oh, kenapa? Nanti nggak jadi oleh-oleh Semarang, Ma. Dulu di Bali juga gitu, anakku nggak setuju. Ma, itu kan oleh-oleh Semarang, kok di Bali? Mana ada sih Bali itu Spiku, Bali itu pia. Ya justru itu, dari yang nggak ada kita bikin ada. Ya, Aku ya bilang bisa gitu. dilihat sebagai apa peluang, namun ya bisa ya tergantung sisi mana lah lihatnya. Kayak Ya. kita masarin sepatu di Papua, di sana orang nggak pakai sepatu, tapi di situ kan marketnya sebetulnya luas, Iya. karena belum pakai sepatu semua. Kalau memang mau nambah omset, logikanya memang harus buka ya, buka di beberapa kota ya. Saya pilih Bali itu karena pertama Bali belum saya lihat kok belum ada Spiku ya. Pertama itu. Kedua, kok banyak pariwisata ya. Kan banyak wisatawan itu, pasti mereka butuh oleh-oleh. Nah, kalau anakku bilang Spiku itu nggak ada di Bali, bukan oleh-oleh khasnya Bali. Saya pikir di Bali itu apa sih yang terkenal kan kopi. Kopi Bali tuh yang di Kintamani. Ya. Terus sama seringnya kan mereka kalau ada acara pakai pandan. Nah, saat itu saya hanya ada di Bali itu khusus Spiku rasa kopi Bali dan Spiku rasa pandan. Jadi sempat ada rasanya. Tapi kalau yang di Semarang ini spikungnya memang ada Original aja Oh, sih. original aja. Iya. Jadi di suatu daerah tuh ada apanya yang khas, saya coba eksperimen, saya bikin. Kalau saya lihat ini kan tadi saya sempat browsing juga untuk Spikuk. Ternyata
brand-brand lain, kompetitor juga cukup banyak. Banyak kalau Spiku memang. Banyak banget. Di Banyak Surabaya juga Wah, banyak. itu khususnya itu luar biasa itu Spiku. Makanya saya bilang, Spiku tidak hanya di Surabaya saja. Semarang pun bisa jadi oleh-oleh nomor 1 loh, Spiku. Iya. Nggak kalah enaknya juga. Ya, Cieni kan yang saya lihat dari 2014 ya, bisa survive bahkan berkembang selama ini tuh gimana Ci strateginya? Kan banyak kompetitor nih. Saya Strateginya cuek gimana aja selama sih. ini? Saya nggak peduli sama kompetitor. Oh, nggak peduli? Nggak peduli. Ya saya melihat, saya tahu, tapi saya nggak mau yang, aku nggak mau dikalahkan, aku nggak. Nggak ngikut-ngikut juga? Maksudnya? Misal kompetitor bikin rasa pandan, rasa apa gitu. Ada terbersit ya. Terus Sempat. misalnya kompetitor bisa tahan sampai 1 minggu, 2 minggu. Wah, itu saya nyerah. Kalau itu saya nyerah, saya angkat tangan. Terus saat ini bisa sampai berapa box ya kira-kira 1 bulan gitu? Saya sudah ribuan sih. Wah, luar biasa ya. Pegawainya berapa ya? Ya, pegawai saya juga lumayan banyak. Nyediain mes atau dikasih Enggak, mereka kos? semua pulang. Oh, semua pulang. Mereka yang semua masih ada anak kecil, suaminya kerja, dia enggak kerja, dia butuh uang, ya yuk kerja mbak aku yuk. Produksinya juga di Beteng Beteng ya? juga, cikal bakalnya di situ. Di situ. Terus papa mama sekarang Di sudah enggak jualan mete atau masih jualan Papaku mete? tetap Oh, masih jualan mete. tetap kecil-kecilan. Tapi barusan beliau meninggal tanggal 25 Maret kemarin ini. Oh, sorry ya, turut berduka cita. Nggak apa-apa, 40 hari. Luar biasa, mama papa saya tuh support saya luar biasa. Kan mesti ya, orang kan pikiran ya, apalagi waktu itu COVID ya. Bisa enggak ya COVID itu saya sampai ngeri banget, tapi puji Tuhan rame malah. Sempat sepi tapi rame. Orang justru beli roti terus. Iya, beli roti terus. Ya, ya, waktu itu kuliner memang naik ya pada waktu COVID ya. Tuh. Free ongkir lagi saya kasih. Ya. Saya cukup bangga dengan diri saya kok. Saya perempuan. Beda kalau seumpama saya punya kakak, saya punya adik, saya masih punya saudara ya. Saya enggak punya siapa-siapa loh. Saudara saya enggak punya, siapa saya tuh berdiri dengan lutut saya sendiri, mikul beban satu keluarga loh. Dan saya bisa sampai sekarang tuh saya bangga. Anak saya lulus SMA itu saya nangis. Tuhan, aku enggak nyangka ya. Aku bisa biayai anakku tuh sampai lulus. Bahkan aku bisa biayai anakku tuh masuk universitas. Perempuan loh saya, bukan laki loh. Yeah. Mungkin kalau aku punya mertua yang kaya, pengusaha apa, punya suami yang kaya, kita cerai, kita dapat gono gini, itu hal biasa ya. Saya enggak dapat apa-apa loh. Saya orang-orang tok keluar cuma bawa anak loh. Sama baju di badan loh. Tapi saya bisa berdiri sampai sekarang loh. Berarti menurut Ci ini Tuhan itu benar-benar luar biasa ya? Luar biasa dalam hidup saya, enggak cuma sampai itu tok. Perjalanan saya tuh banyak banget yang diceritakan sampai detik ini pun tuh loh Tuhan ngasih mujizat saya. Luar biasa. Nah sekarang Ci ini kan merasa hidupnya kan penuh dengan pertolongan Tuhan ya. Rasa terima kasihnya saya cuma bilang sama Tuhan, seperti apa? Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya menjadi saksi, saya mau bersaksi. Perjalanan hidup saya, di mana papaku utangnya yang banyak karena pasar kobongan, saya semua yang melunasi itu Tuhan datang ke uang dari mana? Semua ada itu perjalanannya. Oh, jadi pada waktu itu kebakaran, stoknya habis, itu... Oh, rumah dijual, rumah di Keranggan dijual, emas semua, kita tidak punya apa-apa kok. Karena ngambil barang itu tempo ya dari supplier ya, belum Cash. dibayar. Oh, cash. Cash, orang itu kan kalau lebaran itu kan, oh saya pesen ini buat dikirim sudah bayar. Kan kita gitu. harus beli barang toh, ambil no barang. Mereka sudah bayar semua, barang sudah cemepak. Terus habis. Habis, terpaksa kita ganti kan. Kalau enggak satu kampung, satu RT bisa ke tempat papaku toh marah-marah toh, enggak peduli toh itu kebakaran atau apa. Kita ganti loh. Habis berapa itu? Rumah dijual, rumah di Keranggan satu-satunya dijual.
emas semua dijual, enggak punya apa-apa. Pokok kita enggak punya apa-apa kok. Papaku sampai ditanyai sama temenku toh, Om, pas Sanjuwer gimana, kebakaran, Om gimana Om? Ya mau apa lagi? Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Saat itu pas Sanjuwer kebakaran 2015 itu yang stres banyak loh kok. Puji Tuhan, Tuhan datang ke malaikat, Tuhan nolong, Tuhan ada yang datang, uang sak gebung. Saya bisa melunasi semuanya loh. Ya dari spiku ini ya. Pokok ada aja dah luar biasa Tuhan dalam hidup saya. Nanti suatu saat kalau Tuhan mengizinkan saya bersaksi, saya akan bersaksi. Semua perjalanan hidup saya. Saya sudah bilang sama Tuhan, izinkan saya menjadi saksimu Tuhan. Karena memang Tuhan pakai hidup saya. Wah, luar biasa. Mamaku sakit nih, waktu mamaku masuk rumah sakit. Ini mujizat Tuhan. Jantung itu sudah cuma 42. Saya dari Bali terbang. Dimasukin rumah sakit itu 42. Saya terbang dari Bali, saya sampai ke rumah sakit di ruang HND mamaku. Itu jantungnya naik jadi 52. Saya tanya suster, saya kan enggak tahu. Minim berapa sus denyut jantung? Minim 60 untuk usia 84 tahun. Tuhan, aku enggak minta banyak Tuhan. Aku minta denyut jantungnya mamaku 60, ya aku cukup Tuhan. Kasih aku kesempatan tuh gak nyeneng mamaku. Aku bilang gitu, kasih aku kesempatan. Naik 55, turun lagi 52, naik 55, mentok 57, turun lagi 52. Tengah malam jam 12 malam, pas jam 1 itu. Mamaku lah, Mah, apa Mah? Tak rangkul. Yen, Mama cuma bisa nemeni kamu sampai di sini. Enggak, Mah, enggak. Tuhan itu ada di sini. Mama ingat enggak? Aku tuh bolak-balik ditolong sama Tuhan loh. Dan saat ini juga, detik ini juga, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di ruang HND ini. Tuhan sembuhkan Mama, sembuhkan total. Aku bilang gitu. Tuhan, datang bantu Tuhan. Aku gitu. Teriak aku panggil, Yesus datang, bantu aku. Aku gitu, jerit aku. Datang, Yen, Yesus ada di belakangmu. Kaget, tapi kan mamaku mau diambil atau mau mati toh kok. Aku sampai enggak berani minggu. Aku tetap ngerangkul mamaku, lihat mamaku. Mah, Tuhan Yesus bilang apa? Mama sembuh. Terus Tuhan Yesus bilang apa lagi, Ma? Kamu sukses. Terus Tuhan Yesus bilang apa lagi, Ma? Mama sehat nemani kamu sampai kamu sukses. Ya udah, Mama sekarang tidur ya, istirahat. Napasnya enak toh, tidur. Saya tunggu di lobi bawah di Logorjo karena di Andi kan dingin banget. Dan tidur, aku turun bawah. Jam 3 subuh aku naik. Suster, aku enggak berani lihat denyut jantungnya mamaku, tolong lihat no sus, berapa sus. Aku enggak berani terima kenyataan, aku sudah pasrah kok. Loh Bu, bagus loh, denyut jantungnya 85. Apa sus? Aku sampai teriak. Langsung tak buka, bener 85 kok denyut jantungnya kok. Aku langsung keluar kamar, kakiku lemes, langsung jongkok di depan lift. Aku sujud, Tuhan Yesus terima kasih banget Tuhan. Aku minta 60, Tuhan kasih 85. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Luar biasa ya. Luar biasa sekali nih perjalanan hidupnya Ci ini penuh berkat ya. Tuhan Yesus tuh nolong aku terus ya Soko. Nolong aku terus nolong. Aku minta apa aja tuh Tuhan kasih. Aku bilang Tuhan, pokoknya jadikan aku tuh kepala bukan ekor. Tuhan Yesus tuh Allahku yang kaya. Kamu punya segalanya. Kamu melakukan apapun tuh bisa. Aku saat itu bilang gitu. Apalagi cuma utangnya papaku yang segitu. Tuhan kasih jeret tuh bisa. Beneran bisa coba toh. Ya tidak selalu ya kita mendapatkan sesuatu musibah. Mungkin lewat musibah itu mungkin Tuhan punya rencana lain ya Ci ya. Terus kalau teman-teman mau beli spiku nenek moyang, ini kalau Semarang tokonya di Beteng ya? Beteng nomor 90. Beteng nomor 90. 90A. Itu yang sebelah mana ya? Kalau sama Mihapki itu? Oh sebelumnya, saya tengah-tengah kiri jalan. Oh berarti tengah-tengah ya? Kiri jalan. Kiri jalan. Iya, sebelahnya toko plastik laba-laba. Oh sebelahnya toko plastik laba-laba. Iya. Oke, terus kalau lewat Shopee atau Tokopedia ada? Enggak ada. Oh enggak ada? Enggak ada.
Gojek ya nggak ada ya? Gojek ada. Oh, Gojek GoFood ada. GoFood ada ya? Iya. GoFood ada, bisa lewat GoFood juga. Tuh. Terus saat ini pemasarannya gimana, Ci? Selain getuk tular, ada strategi pemasaran yang lain nggak? Saya tuh kan juga gaptek. Ada beberapa teman ini yang support saya, dia jadi kameramen, jadi kadang bikin-bikin konten, saya di video, saya di shoot, bantu-bantu saya juga support saya gitu. Jadi lewat media sosial, Instagram, TikTok gitu. Endorse? Sudah Endorse pernah coba juga, endorse? iya, Endorse? endorse sudah. Oh iya, pernah sama Tata juga ya? Iya, sama jalan-jalan. Tata jalan-jalan, sama Cikmin Kuliner, sama Semarang Food. Oh Iya. ya. Efektif nggak, Ci, kalau endorse seperti Bagus, itu? bagus, Bagus ya? bagus. Iya. Terus anaknya Ci ini kan 2. Ada nggak yang tertarik untuk apa mengembangkan bisnis ini? Saya tanya, kan saya sempat, no, ini mama jual ya resepnya ya. Jangan dulu. Yang kecil bilang gitu, jangan dulu. Yang besar terserah. Gitu. Ya kalian mau nggak nerusin? Mau sih, gitu. Terus yang kecil sekarang bilang gini, kalau mama mau jual resep nggak apa-apa sih, kan nanti jadi tambah lebih melebar, jadi seperti franchise. Ya. Bagus juga loh mah. Akhirnya dia bisa berpikir seperti itu. Bagus juga mah kalau ada yang mau beli resep, nggak apa-apa. Tapi jangan sembarang orang. Jadi kita punya value gitu. Karena ini kan bukan yang ecek-ecek gitu. Ya, betul. Oh ya, untuk satu box ini besar ya ukurannya. Apa ada yang lebih besar? Ini yang paling besar 24 kali 24, tapi yang separuhnya ini ada 24 kali 10. Kalau yang besar segini harga berapa? Ini 250. 250. Kalau yang Separuhnya 120. 120. Ada yang mau disampaikan, Ci? Nggak saya sampaikan sih, kita sebagai wanita, kita tuh harus punya skill. Kita harus mandiri, terutama wanita-wanita yang single parent. Saya harap kalian tuh bisa menjadi wanita yang tegar, wanita yang tidak menggantungkan laki-laki. Kita itu wanita yang hebat, jadi wanita tuh yang tegar lah menghadapi hidup. Perjalanan hidup tuh tidak gampang memang, tapi kita nih sabar, kita terus deket sama Tuhan. Kamu minta apa aja dulu, Tuhan kasih, Tuhan beri. Luar biasa ini. Saya yang cowok aja jadi semangat saya jadi bangkit lagi nih, dan saya agak malu juga ini ya sama seorang wanita yang benar-benar kuat, mandiri ya. Saya juga mau pesen lah, kita sebagai laki-laki juga harus lebih semangat. Backingannya cuma Tuhan Yesus. Backingannya cuma Tuhan ini ya, saya. Betul. Ya, jadi menurutku juga penting sekali kita punya agama, maupun agama apapun itu. Istilahnya kita dalam hidup harus punya pondasi ya. Harus punya pondasi. Kalau kita nggak punya pondasi spiritual, kita nggak punya iman yang kuat, saat menghadapi masalah yang berat, kita pasti jebol, ambrol, kita nggak bisa apa-apa. Betul. Apapun agamamu, pokoknya andalkan Tuhan lah. Tuhan, kita kan punya Tuhan masing-masing. Ya, andalkan Tuhan. Oh iya, Daniel gue tuh pernah bilang sama saya, waktu itu saya sudah nyoba-nyoba resep. Suatu saat ketemu dia lagi nih. Nggak tahu acara apa bisa ketemu dia. Piyen, kerja. Piyen bikin apa? Jadi ini kerja apa? Kok aku guys nggawe roti, tapi kok piye kok kerja apa ya kok ya? Mosok roti aku gitu. Masih belum yakin, masih belum pede. Ya kamu bilang aja kalau setiap ditanya orang, aku kerja roti, nanti kamu keturutan kamu kerja roti tenan. Berarti Daniel, kok Daniel ini jadi cukup ini ya, cukup berperan juga ya di kehidupan. Kamu pokok jangan maksudnya siapa-siapa yang kamu benci itu kamu ampuni, kamu maafkan mereka, kamu belajar mengampuni supaya tidak menutupi mental blockmu buat maju ke depan. Keren nih, Kok Daniel. Ada yang mau disampaikan enggak ke Kok Daniel? Kok Daniel? Terus semangat juga ya kok ya. Jangan online terus kok. Ya, oke. Terima kasih ya, Jenny sudah datang ke tempat saya. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih. Terima kasih banyak kok.